Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Alia Revarinjaya dari kelas 1 AP3 dengan NIM 9920240079. Dosen pengampu Bapak Andrian MSI. Tugas membuat video penjelasan mengenai 3 pendekatan substansi agama. Soal yang nomor pertama, jika di dalam sebuah perjalanan, salah satu mahasiswi menemukan batu yang agak besar di tengah jalan, lalu mahasiswi tersebut menyingkirkan batu tersebut, apakah itu termasuk dengan definisi Islam? Ya, itu termasuk ke dalam definisi Islam. Seorang mahasiswi yang memindahkan batu di tengah jalan menerapkan prinsip keselamatan atau salamah, sehingga menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman bagi orang di sekitarnya. Hal ini juga sesuai dengan salamah yang artinya keselamatan. Dalam Islam, tindakan yang dilakukan oleh mahasiswi tersebut memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Yang kedua, jelaskan Islam mengandung makna-makna dari 3 akar kata. Yang pertama, berserah diri atau tunduk patuh, yakni berserah diri atau tunduk patuh kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk, bimbingan, dan teladan dari Rasulullah. Firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina imanu atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah serta ulil amri di antara kamu. Yang kedua, menciptakan rasa damai. Makna damai di sini adalah tentramnya hati, karena banyak berzikir atau mengingat Allah. Sebagaimana firman-Nya, ala bizikirillah tatma innu qulub, yang artinya ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dari Quran Surat Ar-Ra'du ayat 28. Ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun sedang berbaring. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Dilakukan pada waktu pagi dan atau hingga petang, yakni pada berbagai waktu. Dari Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Ketiga, menempuh jalan yang selamat, yakni memilih keselamatan dunia akhirat dan menghindari bencana abadi di neraka. Kunci memilih selamat dunia akhirat adalah mati husnul khotimah karena merupakan pintu gerbang akhirat. Maksudnya, keselamatan akhirat sangat begitu bergantung jenis kematiannya. Jika matinya selamat, maka di akhirat akan selamat selama-lamanya, yakni masuk surga. Tapi jika matinya sesat, maka di akhirat akan celaka selama-lamanya, yakni masuk neraka. Adapun jenis kematian yang bergantung kepada jalan hidup yang dipilihnya di dunia. Jika jalan hidup yang dipilih itu Shiratal Mustaqim, maka ketika mati akan mengalami kematian yang selamat. Akan tetapi, jika jalan hidupnya yang dipilihnya itu bukan Shiratal Mustaqim, maka ketika mati akan mengalami kematian yang sesat. Soal yang nomor 3, terdapat 3 pendekatan substansi agama, yaitu kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Ali Syariati menyatakan bahwa ada 2 metode dasar untuk memahami Islam dengan benar. Pertama, dengan mempelajari Al-Quran, intisari gagasan dan hasil ilmiah dari tokoh-tokoh Islam.
serta kedua dengan mempelajari sejarah Islam, perkembangan Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Syariati mengamati bahwa pemahaman tentang Al-Quran dan sejarah Islam di kalangan umat Islam umumnya sangat rendah. Mukti Ali menegaskan bahwa metode studi Al-Quran dan sejarah Islam yang diajukan oleh Syariati adalah kunci untuk memahami Islam dengan benar. Namun, Mukti Ali juga mengatakan bahwa studi-studi ini masih sangat lemah di negeri kita dan juga di dunia Islam. Al-Quran memiliki sistematika yang sangat berbeda dengan sistematika penulisan buku. Al-Quran banyak membicarakan tentang sholat dan zakat, tapi tidak ditemukannya bab sholat, bab zakat, dan sebagainya, sebagaimana bab dalam buku. Kisah Nabi Musa tersebar dalam puluhan, bahkan ratusan ayat. Demikian juga kisah para nabi dan rasul lainnya tersebar di beberapa surat dan puluhan ayat, kecuali kisah Nabi Yusuf diuraikan secara lengkap di satu surah, di sistematika yang unik, dan Al-Maududi menyebutnya sebuah mukjizat. Yang B. Kajian disiplin ilmu dan kajian isi atau ajaran. Metode disiplin ilmu lebih cocok digunakan oleh santri di pondok, pesantren, dan mahasiswa IAIN prodi agama. Namun, para ulama berhasil menyederhanakan ilmu agama sehingga dapat dipahami oleh orang awam. Di Indonesia, ajaran Islam umumnya dibagi menjadi 3 disiplin, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Akidah berkaitan dengan keimanan, syariat merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan ketentuan hubungan manusia dengan Allah, saudara seagama, saudara sesama manusia, serta hubungan dengan alam besar di kehidupan. Adapun akhlak membicarakan baik buruknya suatu perbuatan, baik secara parsial dan komparatif. Disiplin ilmu agama meliputi ilmu tafsir dan ulumul Quran, ilmu hadis dan ulumul hadis, perbandingan mazhab dan usul fikih, teologi dan tasawuf, sejarah Islam dan filsafat sejarah Al-Quran, akhlak Islam dan falsafah akhlak, dan teosofi. Dalam mempelajari ilmu agama, metode yang tepat adalah berdasarkan ilmu fardu ain. Dalam karyanya Ihya Ulumuddin, Ghazali menyebutkan bahwa setiap muslim wajib mempelajari ilmu fardu ain yang meliputi tauhid yang benar, zat dan sifat-sifat Allah, cara beribadah yang benar, masalah halal haram, pengetahuan tentang hal ihlal hati, perbuatan-perbuatan terpuji, serta menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Yang ketiga, kajian tujuan didatangkannya syariat Islam. Tujuan didatangkannya syariat Islam ada 5, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Para ulama benar memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka adalah pewaris Nabi yang bertugas menjaga dan menegakkan agama. Sebaliknya, ulama yang mudah menjual murahan ayat-ayat Allah dikategorikan sebagai ulama yang buruk dan merusak agama. Sikap inklusif terhadap berbagai mazhab dan keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan juga termasuk dalam menjaga agama. Dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa tinta ulama lebih berat daripada darah syuhada, menandakan tinggi kedudukan ulama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, syuhada juga memiliki posisi tinggi karena mereka mengorbankan nyawa demi menegakkan agama Islam. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.